Mari kita lengkapi sukacita penantian kita dengan turut serta menyiapkan jalan bagi Allah. Ayat 11, Yesus mengungkapkan kembali siapa Yohanes Pembaptis. Dialah orang yang ditunjuk Allah untuk menyiapkan jalan akan kedatangan Kristus. Maka hari ini pun saya mengajak kita bahwa panggilan untuk menyiapkan jalan akan kedatangan Kristus itu bukan hanya pada orang-orang tertentu saja, tapi juga atas kita semuanya. Mari kita menantikan Kristus dengan sukacita, dilengkapi dengan kesediaan untuk turut serta menyiapkan jalan bagi kedatangannya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Ingat, lagu pujian itu selalu mengingatkan kepada kita untuk berperan serta dalam menyiapkan kedatangan Tuhan. Wujud nyatanya seperti apa, Pak? Bapak dan Saudara, perjumpaan Kristus sebagai mempelai laki-laki atas orang-orang yang dikasihani harus dipersiapkan jalannya. Secara khusus melalui kesediaan kita menjadi saksi dan memberitakan Injil. Bagaimana orang lain bisa mengalami perjumpaan dengan Kristus kalau dia tidak bisa melihat kesaksian yang hidup dalam diri kita? Minggu kemarin saya katakan bagaimana anak-anak kita dapat merasakan, meyakini akan Kristus kalau orang tuanya saja tidak bisa menjadi teladan. Kekristenannya pun mungkin hanya identitas, tetapi belum sampai kepada kekristenan yang sepenuhnya. Kenapa? Kecewa, Pak. Kenapa? Orang tuaku saja katanya Kristen aktivis begitu ya. Tapi kenyataannya di rumah jauh beda dengan apa yang dilayankan di gereja misalnya. Tidak bisa menjadi kesaksian yang hidup, maka menghambat perjumpaan. Kita diajak untuk mempersiapkan jalan itu. Maka mari melalui kehidupan kita, orang bisa melihat ada Yesus dalam diri kita. Dengan demikian orang mengalami perjumpaan soal terima atau tidak Roh Kudus yang berkuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, hari-hari ini kita diajak untuk kembali memberitakan Injil. Ya. Memberitakan Injil bukan selalu bahwa kemudian harus menjadi Kristen. Tapi bagaimana ketika dalam ruang-ruang tertentu, maka mari kita beranikan diri untuk memperjumpakan, memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang mungkin belum punya sandaran hidup yang sesungguhnya. Ada ya orang-orang di sekitar kita yang masih ngambang, tidak punya pegangan hidup, tidak punya sandaran. Maka mari kita siapkan jalan untuk orang itu mengalami perjumpaan. Sehingga Yesus datang menjadi mempelai bagi umat yang ada di dunia ini. Sukacita penantian memerlukan tindakan aktif kita untuk kemudian dengan penuh kesetiaan menantikan kedatangan Kristus dengan sungguh-sungguh. Dan sukacita itu bukan melalui hura-hura, pesta, tapi juga melalui tindakan untuk kita bersedia menjadi saksinya dan memberitakan Injil. Ya, ping sesekali lah. Menanti kedatangan Kristus dalam aneka ujian yang mengiring kehidupan. Ya, yang pertama saya mengajak dalam masa penantian ada ujian-ujian. Dan semakin ujian melingkupi kita, biasanya akan menambah kualitas cinta kita. Menambah kualitas kasih kita. Dan kemudian haruslah menjadi arena pembuktian kesetiaan yang kemudian dijalani dengan penuh sukacita. Orang-orang, saya bayangkan orang-orang yang menantikan dalam masa penantiannya dipenuhi dengan ujian-ujian.
Dan ketika kemudian dia setia dengan penuh sukacita menjalani itu, maka kemudian akan mengalami perjumpaan dengan kualitas yang luar biasa. Minggu Advent yang ketiga ini kita semuanya dipanggil untuk mari kita menantikan Kristus di tengah ujian-ujian yang ada. Sebentar lagi kita menapaki tahun yang baru 2023 yang kata orang banyak ini itunya. Penuh kesulitan, penuh tantangan. Mari dengan penuh sukacita kita menantikan dengan setia untuk nanti, untuk kelak berjumpa dengan Sang Kristus yang kita nanti-nantikan. Amin. Tuhan memberkati. Saya teduh sejenak untuk kita.